Dengar Buku Official mempersembahkan Aku Tersentuh Cinta, karya Arif Rahman Lubis. Diterbitkan oleh Teladan Publishing, Gading Regensi Soekarno-Hatta, Bandung. Dibacakan oleh Faris Olis. Selamat mendengarkan. Tunjukkan perbaikan dan kesiapan. Hal paling besar yang melatar belakangi orang tua tak kunjung mengizinkan adalah rasa sayang kepada anak. Khawatir kalau anaknya akan kesulitan untuk mandiri dan apalagi menafkahi. Khawatir jika putrinya nanti akan kesulitan dan berat jika harus dipimpin oleh orang lain yang pasti tak bisa menyayangi seperti mereka. Dan banyak kekhawatiran lainnya. Karenanya, kamu hendaknya menunjukkan kepada orang tuamu bahwa kamu sudah layak menikah, sudah mampu. Bukan lagi anak kecil yang manja. Bukan sekadar anak yang meminta uang terus-terusan kepada orang tua. Bukan lagi gadis yang jika ada masalah langsung galau, sedih, dan merengek-rengek membuat susah hati mereka. Bukan. Kamu akan menunjukkan bahwa kamu bukan seperti itu. Kamu akan tunjukkan bahwa kamu mampu, mandiri, bahkan berprestasi. Jika kaitannya dengan kemandirian, sampaikan kondisimu yang sudah punya mata pencaharian dan usahamu menabung untuk persiapan pernikahan. Sampaikan pula langkah-langkahmu ke depan dalam memenuhi kebutuhan dasar saat sudah menikah, juga rencana-rencana lanjutannya. Jika perlu, libatkan kedua orang tua untuk memberi masukan dan tentu saja doa agar rencana-rencana itu Allah berikan kemudahan. Tunjukkan usaha keras untuk memperbaiki diri. Tunjukkan kedewasaan, kemandirian, dan tanggung jawab di depan orang tua. Insya Allah, orang tua akan luluh hatinya dengan kegigihanmu. Meminta bantuan kepada seseorang yang didengarkan atau dituakan orang tua. Terkadang, ada orang tua yang komunikasi dengan anaknya tersendat, sehingga sangat sulit meminta restu secara langsung. Bila menemui karakter orang tua yang seperti ini, bisa saja kamu meminta tolong kepada sosok yang dekat dan didengarkan nasihatnya oleh orang tua. Sosok itu boleh jadi kakek, nenek, uak, om, tante. Bisa pula ustaz atau ustazah, tempat orang tua banyak belajar agama. Beberapa kiat berkomunikasi dengan orang tua. Sahabat, jika pada uraian sebelumnya kita sudah membahas beberapa kiat dalam mendapatkan restu orang tua, maka di bagian ini kita akan membahas tentang beberapa kiat agar bisa berkomunikasi dengan baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bisa membantu. Pilih waktu yang tepat. Kamu yang paling tahu kapan waktu yang tepat untuk berkomunikasi terkait rencana pernikahanmu kepada orang tuamu. Untuk memilih waktu yang tepat ini, cukuplah kiranya nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bagi kita. Jika tidak benar dan tidak berguna, jangan katakan. Jika benar dan tidak berguna, jangan katakan. Jika tidak benar dan berguna, jangan katakan. Jika benar dan berguna, tunggu waktu yang tepat. Penyampaian yang penuh hormat dan sopan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan kamu janganlah membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, ucapan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat
23. Allah sendiri yang memerintahkan agar kita mengucapkan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua. Qaulan karima, perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Anak dilarang membentak mereka, berkata, "Ah," dan mengucapkan kata-kata yang sekiranya menyakiti hati mereka. Fokus pada inti pembicaraan. Fokus pada inti pembicaraan tentang kesiapanmu untuk segera menikah. Fokus pada upaya-upaya yang sudah kamu lakukan untuk memantaskan diri. Fokus pula meminta masukan kepada orang tuamu terkait rencanamu segera menikah. Walaupun dilakukan dalam kondisi santai, tapi tetap menjaga fokus, agar orang tua paham tujuan pembicaraan kamu, dan orang tua menangkap sejauh apa persiapan dan rencana menyegerakan pernikahanmu. Sesuaikan dengan profil orang tua. Profil orang tua kita tentu berbeda. Ada yang akademisi, ada guru, ada pedagang, ada petani, ataupun yang lainnya. Pendidikan orang tua pun berbeda-beda. Cobalah untuk menyesuaikan bahasa penyampaianmu tentang usaha memantaskan diri dan menjemput jodoh impianmu. Kalau profil orang tuamu adalah profil yang membutuhkan presentasi yang meyakinkan dan pembahasan yang runtut, maka persiapkanlah. Kalau tipe orang tuamu lebih butuh kamu bahasakan dengan bahasa yang sangat sederhana, maka persiapkanlah. Dengarkan sebaik mungkin. Salah satu resep agar komunikasi berjalan baik adalah kamu siap menjadi pendengar yang baik. Belajarlah untuk fokus menyimak perkataan orang tua. Jauhkan handphone dan hal-hal yang mengganggu. Antusias dan perhatian penuh. Tubuh hadapkan penuh kepada orang tua, dan mata fokus kepada orang tua yang berbicara. Insya Allah, dengan mendengarkan sebaik mungkin kamu akan bisa menangkap dengan jelas apa yang diharapkan dan dinasihatkan orang tua. Selain itu, kamu juga insya Allah menunjukkan sikap serius dan menghormati orang tua. Mengungkapkan pendapat dengan penuh hormat. Ungkapkan pendapatmu dengan penuh hormat. Hindari memotong pembicaraan orang tua. Sampaikan pujian dan pengertianmu akan hal yang disampaikan orang tua. Kalaupun ada hal yang ingin kamu luruskan, maka lakukan dengan sebaik mungkin tanpa menghina dan tetap gunakan bahasa yang positif. Kamu tidak perlu takut untuk menyampaikan pendapat, karena semangatmu adalah ingin mencari titik temu dan perbaikan-perbaikan yang bisa kamu lakukan ke depannya. Jika orang tua belum merestui. Ada ratusan sahabat yang menghubungi lewat pesan di Instagram saya, @arifrahman.lubis. Ada ratusan pula yang berkomentar di grup Facebook, menjemput jodoh impian. Ada pula banyak pertanyaan langsung kepada saya saat mengisi bedah buku atau seminar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Mereka ada di dua kondisi ini. Pertama, sudah siap menikah, namun belum ada restu untuk segera menikah. Kedua, sudah ada calon pasangan, namun orang tua tidak setuju. Mungkin ada sebagian kamu yang ada di posisi ini pula. Lalu, apa yang harus dilakukan? Insya Allah, di bagian ini kita akan membahasnya. Introspeksi diri. Yang pertama kali harus dilakukan jika orang tua bersikap demikian adalah introspeksi diri. Lihat dahulu ke dalam diri. Apakah diri kita memang masih belum terlihat mampu menikah? Bagaimana sholat kita?
apakah bisa kita jaga dengan sempurna? Atau masih bolong-bolong? Atau, kalaupun tidak bolong, apakah masih sering diakhirkan? Kalau mendirikan sholat saja kita masih belum berkomitmen, bagaimana lagi kita meyakinkan bahwa kita bisa membangun rumah tangga? Lihat juga kemandirian kita. Bagaimana usaha kita, khususnya lelaki, dalam menjemput rezeki? Bagaimana pengaturan keuangan kita? Bagaimana kemampuan kita berhemat dan menabung? Lihat juga usaha kita menuntut ilmu agama dan ilmu membina rumah tangga. Jangan-jangan kita hanya semangat dan antusias, tapi tidak terwujud dalam tindakan memantaskan ilmu kita. Bagaimana pula upaya memantaskan mental kita? Masihkah kita terlihat sebagai anak yang egois? Masihkah ada kecenderungan kabur dari masalah dan meninggalkan tanggung jawab? Mari pertama kali kita introspeksi diri. Jika memang restu orang tua belum diberikan karena kekurangan diri, maka segeralah insyaf, lalu berjuang memperbaiki diri. Introspeksi calon pasangan kita. Jika kita melewatkan proses meminta restu orang tua sebelum mencari calon pasangan, ada kemungkinan cukup besar orang tua tidak setuju dengan calon pasangan kita. Nah, kalau kamu ada pada kondisi sudah punya pasangan dan orang tua tidak menyetujui, maka saya sarankan, introspeksilah dulu calon pasangan kita. Pertimbangkan alasan-alasan orang tua tidak setuju. Sangat mungkin, alasan-alasan orang tua kuat dan sesuai syariat. Jangan sampai dirimu tertutupi kebenaran nasihat orang tuamu karena sudah terlanjur kasmaran. Jika calonmu bukan beragama Islam, sudahi. Nggak ada alasan lagi. Kalau sholatnya bolong-bolong, sudahi. Kamu mencari pasangan sekaligus ayah atau ibu bagi anakmu. Kan manusia bisa berubah. Sekarang pertanyaannya, selama dengan kamu bersamanya, kok dia belum berubah? Sudahi saja. Beri waktu dirimu berpikir jernih. Toh, kalau memang dia jodohmu dan dia sepenuhnya cinta padamu, di waktu perpisahan, dia akan berhijrah menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada Allah dalam ibadahnya. Begitu juga kalau dia suka dugem, masih minum minuman keras, lari dari tanggung jawab, suka bohong, dan hal buruk lainnya, maka berpisah adalah pilihan terbaik. Menikah itu ibadah sunnah. Karenanya jangan karena yang sunnah, kita malah mendapatkan dosa akibat mendurhakai orang tua yang sudah memberikan nasihat dan peringatan terbaiknya. Restu ada jika syarat terpenuhi. Banyak kondisi yang menyebabkan orang tua belum merestui. Karenanya, orang tua memberikan syarat. Jika syarat ini sudah terselesaikan, maka restu akan keluar dengan lancar, insya Allah. Untuk itu, kamu perlu benar-benar mengetahui apa saja syarat itu. Umumnya syarat itu sekitaran ini. Misalnya, syarat lulus kuliah. Syarat harus sudah punya penghasilan. Syarat jangan melangkahi kakak. Syarat calon yang begini dan begitu. Terkait syarat ini, kembalilah berusaha bersihkan hati dan jernihkan pikiran. Kalau syarat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan masih bisa kamu perjuangkan, maka berusahalah perjuangkan. Namun jika syaratnya memberatkan, maka berusahalah bernegosiasi. Negosiasi. Orang tua memberi syarat kamu harus lulus dulu. Kalau misal kamu sudah semester 5 atau 6, maka bagus sekali jika kamu menahan diri. Fokus, selesaikan kuliahmu dengan sebaiknya. Waktu yang ada gunakan pula untuk memantaskan diri. Namun,
Jika kamu diminta untuk lulus dulu S3 baru nikah, wah, ini mah harus dinego dengan sebaik-baiknya. Jika kamu laki-laki, wajar jika orang tuamu meminta kamu punya pekerjaan atau usaha yang bisa mendatangkan penghasilan. Berikan ketenangan kepada orang tuamu bahwa kamu nanti bisa bertanggung jawab nafkah kepada menantu dan cucu-cucunya. Kamu juga tidak akan merepotkannya dengan beban harus menanggung nafkah keluarga anaknya. Namun, jika kamu diminta untuk punya rumah dan mobil dulu, sementara gajimu masih di sekitar UMR, maka negolah dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan kedewasaan dan kemandirianmu. Tunjukkan pula komitmenmu untuk disiplin mengelola keuangan dan terus memperbaiki kondisi keuanganmu. Ada yang orang tuanya memberi syarat harus menunggu kakak-kakaknya menikah dulu. Kalau yang ditunggu hanya seorang dan kakaknya sudah proses menuju pernikahan pula, maka bisa jadi realistis untuk kamu penuhi. Kamu fokus dulu membantu kakak menuju gerbang pernikahan. Tapi, jika kakak ada beberapa, apalagi ada di antaranya yang belum mau nikah segera, maka negosiasi kembali menjadi pilihan. Di beberapa daerah, ada orang tua yang mengharuskan calon menantunya kelak menyediakan uang mahar senilai puluhan sampai ratusan juta. Ini juga sebaiknya dinegosiasikan. Jauh-jauh hari menegosiasikannya. Jenis pekerjaan, perihal fisik, kedudukan sosial, suku, dan lainnya yang bisa jadi syarat dari orang tuamu pada dasarnya bisa dinegosiasikan. Jika orang tua bersifat saklek dan seolah hal ini tidak bisa tidak, maka mengambil jalan berdakwah secara perlahan dan lembut insya Allah menjadi alternatif terbaik. Orang tualah yang paling berhak atas dakwah lembut dan nasihat terbaik kita. Insya Allah kita bahas di subbab selanjutnya. Memilih mengalah. Pilih memaksa menyegerakan menikah atau ridho orang tua. Pilih dia yang menjadi calonmu atau restu orang tua. Jika kamu sudah berusaha maksimal memenuhi syarat-syarat dari orang tua dan berupaya dengan sebaik-baiknya untuk bernegosiasi, ternyata masih tertutup jalan keluarnya. Ternyata restu orang tua belum keluar juga. Jika kamu ada di kondisi ini, maka mengalah adalah jalan terbaik. Fokuslah untuk memperbaiki dirimu, sambil terus berdoa agar dibukakan hati orang tua dan jangan lupa berdakwah dengan sebaik-baiknya kepada beliau berdua. Dakwah terindah kepada orang tua. Tidak dipungkiri, ada beberapa kondisi di mana sang anak sudah siap menyegerakan pernikahan, namun terhalang orang tua yang tak merestui. Alasan dari orang tua pun tidak sesuai syariat. Maka untuk kasus ini, sang anak perlu aktif, bernegosiasi sambil terus berdoa dan berdakwah dengan sebaiknya kepada kedua orang tuanya. Ingatlah, sebaik-baik kamu sekarang, pasti ada peran kebaikan orang tuamu. Karenanya, jika orang tuamu belum paham, maka kamu yang paling butuh untuk berdakwah dengan sebaik mungkin kepada beliau berdua. Berikut saya coba sampaikan beberapa poin tentang dakwah terindah kepada orang tua. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.